Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mauli Anugrah. Saya dari kelas PKO 2A dengan nomor induk mahasiswa 2005111383. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan apa-apa saja posisi-posisi dalam permainan sepak bola dan juga tugas-tugas dari posisi tersebut. Yang pertama adalah penjaga gawang atau biasa disebut dengan goalkeeper. Goalkeeper atau penjaga gawang memiliki tugas sendiri. Tugasnya yaitu adalah menjaga gawang ataupun mencegah bola agar tidak masuk ke dalam gawang sehingga tidak terjadi gol. Penjaga gawang seringkali menjadi palang terakhir bagi lawan sebelum memasukkan bola ke gawang. Penjaga gawang pada umumnya harus memiliki kemampuan yang mutlak sehingga memiliki refleks yang baik dan juga memiliki postur ataupun tinggi badan yang ideal agar dapat dengan baik mencegah gawangnya tidak kebobolan. Kemudian penjaga gawang juga harus memiliki insting terhadap lawan ataupun juga terhadap bola dan memiliki bakat untuk menjadi kiper sehingga bola tidak dengan mudah dibobol oleh lawan. Kemudian posisi yang kedua yaitu adalah back. Posisi pemain belakang ataupun back adalah pemain yang posisinya berada di belakang dan bertugas membantu penjaga gawang agar tidak terjadi gol. Ada beberapa macam dari back, yaitu yang pertama adalah back tengah atau biasa disebut dengan center back. Center back memiliki fungsi untuk menjaga sektor tengah pertahanan. Mereka juga hampir setiap waktu berada di bagian belakang permainan bersama dengan penjaga gawang untuk menghindari terjadinya gol. Bek tengah yang memiliki sundulan bagus biasanya seringkali dia maju-maju untuk membantu perlawanan ataupun serangan dari timnya. Biasanya ketika tendangan sudut dari tim, back tengah ataupun center back sering kali maju untuk membantu serangan. Kemudian yang kedua yaitu adalah back sayap atau biasa disebut dengan wingback. Back sayap atau wingback berfungsi untuk menjaga sektor pertahanan sayap di bagian pertahanan dan juga bertugas maju mundur ataupun biasa disebut dengan overlap untuk membantu serangan tim dari sektor sayap dengan memberikan dukungan serangan maupun melalui umpan kepada penyerang serta berperan aktif dalam setiap pertandingan. Selanjutnya nama-nama posisi yang ketiga dalam permainan sepak bola yaitu adalah gelandang. Gelandang ataupun pemain tengah ataupun yang biasa disebut dengan midfielder adalah seorang pemain yang posisinya berada di antara para penyerang dan juga para back. Dia juga berfungsi untuk mendapatkan dan menjaga penguasaan bola dari timnya tersebut serta memberikan bola kepada para penyerang. Dan kamu harus ketahui, gelandang memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi yang pertama yaitu adalah menerima bola yang ditujukan ke depan ataupun bertahan atau melakukan tackle terhadap pemain lawan, mencetak atau membantu menciptakan sebuah gol, sehingga sering dianggap sebagai anggota terpenting dalam permainan tersebut. Biasanya gelandang adalah pemain yang paling banyak menghabiskan tenaga karena dia harus berjalan terus-menerus untuk mengalirkan bola dalam suatu pertandingan. Selanjutnya gelandang itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yang adalah gelandang bertahan atau biasa disebut dengan defensive midfielder. Defensive midfielder ataupun gelandang bertahan berfungsi sebagai ataupun berfungsi membangun serangan pertama, perusak permainan lawan dan pemain pertama yang harus menghadang bola ataupun menghadang serangan dari lawan. Kemudian yang kedua adalah gelandang serang atau biasa disebut dengan attacking midfielder. Gelandang serang berfungsi untuk memberikan dukungan serangan dari sektor sayap
dan bertahan sewaktu-waktu apabila timnya diserang balik oleh lawan. Kemudian yang ketiga adalah gelandang tengah. Gelandang tengah biasa disebut dengan central midfielder. Gelandang tengah ini bertugas menjaga sektor tengah permainan, mengatur ritme permainan, dan kadang-kadang membantu juga pertahanan baik di tengah maupun di sayap. Kemudian posisi yang keempat dalam permainan sepak bola yaitu adalah penyerang. Penyerang merupakan posisi yang paling dekat dengan gawang lawan, dan juga penyerang memiliki tugas utama yaitu adalah mencetak gol. Penyerang juga membutuhkan naluri dan konsentrasi yang tajam. Selanjutnya ada beberapa macam dari penyerang. Yang pertama yaitu adalah penyerang tengah atau biasa disebut dengan center forward. Tugasnya adalah melakukan penetrasi dan mencetak gol dan melakukan umpan bola oleh rekan-rekan sesama tim. Selain itu, ia juga bertugas untuk memberi ruang kepada gelandang serang dan penyerang sayap guna mengalihkan perhatian lawan. Selanjutnya yang kedua, macam-macam dari penyerang. Yang kedua adalah penyerang tunggal ataupun biasa disebut dengan striker. Pemain ini adalah posisi yang paling dekat dengan gawang tim lawan ataupun biasanya pemain yang paling fokus bermain dalam area kotak penalti lawan. Tugas dari penyerang tunggal ataupun striker adalah mencetak gol dan satu-satunya target umpan dalam kerjasama tim saat menyerang. Selanjutnya yang terakhir, penyerang sayap ataupun biasa disebut dengan winger. Penyerang sayap ataupun winger adalah penyerang yang berada di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri penyerang utama. Pemain di posisi ini memiliki kecepatan lari dan juga kecepatan dalam dribbling bola yang bagus. Tugas dari winger adalah memberikan umpan lambung ataupun umpan silang untuk penyerang sehingga dapat mencetak gol. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.